Pernah membayangkan enggak kita bangun tidur dan kita terkaget bahwa pekerjaan yang selama ini kita lakukan itu sudah hilang dan tergantikan. Ya, robot yang menggantikan. Pabrik sudah tidak lagi butuh para pekerja. Toko juga sudah tidak butuh lagi kasir. Bahkan di kantor-kantor pun juga tidak butuh lagi bekerja. Kaget sih, kaget. Dan ini sebenarnya sudah isu yang sangat lama untuk kita bicarakan. Tapi kali ini saya ingin mengulasnya dan membahasnya. Jangan-jangan pekerjaan yang selama ini kita geluti, pekerjaan yang selama ini kita tekuni, sebentar lagi kita akan digantikan oleh robot. Melihat perkembangan teknologi dan media sosial tentunya ya, di era globalisasi ini memang banyak pekerjaan yang tergantikan oleh robot. Dulu sih banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin itu dikerjakan oleh manusia. Contohnya ketika kita masih kecil, dulu kita masih melihat atau bahkan sering melihat penjaga telepon, terus petugas tol, pegawai bank yang banyak, dan lain sebagainya. Tapi karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, pekerjaan-pekerjaan itu sekarang hilang. Apa ini yang menjadikan hilang dari pekerjaan-pekerjaan itu? Ada beberapa alasan yang menyebabkan pekerjaan-pekerjaan itu hilang. Pertama, pekerjaan itu digantikan oleh teknologi yang saat ini berkembang. Yang paling utama sekarang ini adalah AI dan mesin otomatis yang menggantikan pekerjaan-pekerjaan manusia itu. Contohnya itu pekerjaan pabrik. Pekerjaan pabrik itu sekarang digantikan oleh AI ataupun mesin-mesin otomatis. Alasannya adalah mempercepat pekerjaan dan tentunya robot itu tidak akan pernah berontak kepada bosnya. Yang kedua, efisiensi dari perusahaan. Jadi perusahaan itu sekarang lebih memilih robot ataupun software karena ini akan lebih menghemat biaya dan tentunya juga efisiensi waktu, lebih cepat pengerjaannya dibanding dengan pekerjaan manusia. Yang ketiga itu alasannya adalah karena kebutuhan dari industri itu sendiri. Dulu orang butuh pegawai bank karena memang orang yang antri di bank itu banyak. Tapi sekarang orang yang antri di bank itu juga sedikit dan pegawainya juga sedikit. Ini karena apa? Karena ya industri sudah memilih software yang lebih canggih gitu, yang bisa dilakukan oleh siapa saja untuk transaksi di perbankan. Apakah ini semua pekerjaan-pekerjaan manusia ini akan terancam hilang bahkan digantikan oleh robot? Ya ada sih beberapa pekerjaan yang mungkin ini akan digantikan oleh robot. 10 sampai 20 tahun ke depan mungkin pekerjaan-pekerjaan ini sudah hilang atau bahkan diganti dengan robot. Ya meskipun tidak 100% hilang, tapi ini sudah digantikan oleh robot. Ini menurut beberapa survei yang dilakukan oleh penelitian. Sebenarnya ini kasus yang lama, kasus yang kalau dibahas itu seolah-olah tidak menarik untuk dibahas. Tapi sebagai antisipasi, jangan-jangan ini pekerjaan kita yang selama ini kita geluti 10 tahun sampai 20 tahun ke depan, karena 10 tahun sampai 20 tahun ke depan kita ini belum pensiun, ini sudah digantikan oleh posisi kita itu digantikan oleh robot. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para pakar, berikut daftar pekerjaan-pekerjaan yang mungkin 10 sampai 20 tahun hilang. Pertama itu adalah pekerja pabrik dan manufaktur. Ini jelas akan diganti oleh robot yang secara otomatis itu lebih menghemat biaya produksinya. Kemudian kasir toko yang sekarang itu diganti oleh sistem check out dan pembayarannya pun juga
tidak memerlukan kasir karena sekarang pembayarannya bisa dilakukan secara digital. Ada lagi yang mungkin ini juga akan digantikan oleh robot, salah satunya adalah sopir, seperti ojek online, taksi, ataupun yang sejenisnya. Ini 10-20 tahun ini akan digantikan oleh robot atau kendaraan tanpa sopir, yang saat ini negara-negara maju telah mengembangkan desain kendaraan itu. Juga jurnalis dan penulis artikel ini sudah cukup mencengangkan di kehidupan kita bahwa jurnalis dan penulis artikel itu sekarang sudah diganti dengan kecanggihan AI. Bahkan pembawa berita, host itu sekarang juga bisa digantikan oleh AI. Akuntan dan teller bank, yang ini sudah lama sebenarnya sudah diganti. Pergeseran teller bank itu sudah agak lama. Transaksi digital, uang digital, membuat layanan transaksi di perbankan itu mulai sudah hilang. Dan ini semakin menggeser fungsi dari teller ini, sudah tidak begitu berfungsi. Apakah pekerjaan itu semuanya akan hilang dalam prediksi 10-20 tahun? Jawabannya adalah tidak. Bahkan di waktu 10-20 tahun itu ada pekerjaan yang itu harus dikerjakan oleh manusia, dan itu tidak bisa digantikan oleh robot. Dalam jangka waktu 10-20 tahun ke depan, meskipun ada beberapa pekerjaan yang bisa dikatakan ini hilang atau digantikan oleh robot, tapi kita tidak boleh khawatir bahwa masih ada pekerjaan-pekerjaan yang itu tidak bisa digantikan oleh robot dan ini harus dikerjakan oleh manusia. Salah satunya adalah sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan atau yang disebut dengan agrobisnis. Tidak bisa ini dikerjakan oleh robot, butuh yang namanya manusia. Ya memang bisa diandalkan oleh robot, tapi programmernya atau teknologinya itu harus dikembangkan oleh manusia. Atau sekarang AI itu butuh orang yang mengembangkan atau orang yang mengawasi atau yang memelihara. Karena kalau tidak dipelihara 10-20 tahun ke depan itu juga akan bermasalah. 10-20 tahun ke depan tenaga kesehatan itu juga masih dikuasai oleh manusia. Tidak mungkin kita itu mau berobat atau mau periksa kesehatan itu kepada robot. Juga pekerjaan yang mungkin ini tidak bisa digantikan oleh robot itu adalah digital marketing dan konten kreator. Ya meskipun konten kreator sekarang kita bikin video atau bikin konten atau bikin apa saja bisa dikerjakan oleh AI, tapi perancang idenya atau penggagas idenya itu tetap harus dari manusia. AI tidak akan bisa berjalan tanpa ada manusia. Pekerjaan kreatif itu seperti desain, musik, ya film, dan semua yang berkaitan dengan teknologi itu masih bisa dikerjakan oleh manusia dan ini harus dikembangkan oleh manusia. Nah, robot sendiri tidak bisa mengembangkan ini, robot ciptaan manusia. Kita tidak perlu takut kita akan kehilangan pekerjaan. Ya meskipun saat ini kita melihat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan begitu sulit, terus banyak pekerjaan yang sudah digantikan oleh robot atau AI. Tapi ada beberapa yang saya sebutkan tadi itu tidak bisa digantikan oleh manusia. Ya selain itu ada juga yang mungkin bisa kita kembangkan dalam rangka ya kita bertahan hidup dalam melawan teknologi ini. Apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan agar tidak tergilas oleh perubahan zaman atau perubahan teknologi, kemajuan teknologi itu pertama adalah mulai belajar skill, kembangkan skill. Contohnya adalah coding, desain, public speaking, manajemen bisnis, dan keahlian-keahlian lainnya yang sifatnya itu adalah keahlian teknis. Ini yang tidak bisa digantikan oleh adaptasi dengan teknologi.
jangan hanya sebagai penikmat dari adanya teknologi dan media sosial itu, tetapi kita itu harus mengembangkan teknologi dan media sosial itu dalam rangka memanfaatkan kegunaannya. Contoh, media sosial itu bukan hanya untuk di-scroll-scroll saja, tapi bagaimana di media sosial itu kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Paling penting ketika kita sudah mendapatkan sebuah pekerjaan, jangan hanya mengandalkan satu pekerjaan, maka kita bisa bisa membuka pekerjaan-pekerjaan lain atau mulai dengan variasi pekerjaan. Ya, intinya sih kalau kita sudah punya satu pekerjaan yang tetap, kita harus punya pekerjaan lain yang itu menjadi sampingan-sampingan kita. Siapa tahu di pekerjaan tetap itu akan digantikan oleh robot, maka kita masih pekerjaan-pekerjaan sampingan. Ada pepatah yang mengatakan seperti ini, yang bertahan bukanlah yang kuat, tetapi yang kuat itu adalah yang bisa beradaptasi dalam melawan perubahan zaman. Jadi sekarang kita punya dua pilihan. Pertama, kita tetap bertahan dengan pekerjaan yang saat ini mungkin mulai terancam dan digantikan oleh robot, atau kita beradaptasi dengan dunia yang dunia itu terus berubah. Tulis di kolom komentar, kamu pilih yang mana?